Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Decinta Eka Putri Janti, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, saya Pandini Putu Fania Dharma Patni, absen 32 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nikita Nanda Lestari Apriliani, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 1. Kami bertiga akan menyampaikan tentang kampanye anti narkoba. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disingkat NAPSA. Definisi NAPSA yaitu NAPSA merupakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sama dengan narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Apa definisi dari NAPSA? Definisi dari NAPSA yaitu berbagai macam zat kimia atau obat, bisa alami maupun sintetik atau buatan, yang jika disalahgunakan menimbulkan ketergantungan dan dapat merusak pikiran serta fisik tubuh pemakainya. NAPSA dibagi menjadi dua, yaitu NAPSA alami yang merupakan langsung dari tumbuhan, contohnya ganja. Dan yang kedua yaitu ada NAPSA buatan yang dibuat oleh manusia, contohnya ekstasi atau sabu-sabu. Jenis-jenis NAPSA ada 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika dapat mempengaruhi fisik dari pemakainya. Contoh dari narkotika yaitu kokain dan opium. Yang kedua ada psikotropika, yang merupakan psikoaktif yang dapat mengganggu pikiran dan mental dari si pemakai. Contoh dari psikotropika yaitu sabu-sabu, amfetamin, dan LSD. Yang ketiga yaitu zat adiktif. Zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan juga. Contoh dari zat adiktif yaitu alkohol dan nikotin. Narkoba terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu dapat menyebabkan gangguan irama detak jantung, pendarahan otak, hiperpireksia atau shock pada pembuluh darah jantung yang berakhir meninggal. Yang kedua, narkoba jenis ganja. Narkoba jenis ganja dapat menyebabkan kecemasan, halusinasi, dan rasa takut atau panik. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi dapat meningkatkan suhu tubuh atau hipertermia yang dapat mengakibatkan kegagalan sistem hati ginjal atau kardiovaskular, bahkan menyebabkan kematian. Yang keempat ada miras. Alkohol mempengaruhi sistem organ setiap tubuh dan dapat merusak janin yang sedang berkembang. Yang terakhir ada narkoba jenis heroin. Narkoba jenis heroin ini mengandung kontaminan beracun atau aditif yang dapat menyumbat pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, hati, ginjal, atau otak, dan dapat juga menyebabkan kerusakan permanen pada organ vital. Ketergantungan narkoba, baik secara fisik atau psikis, akan menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya. Berikut dampak negatif dari narkoba yang ditimbulkan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba secara fisik yaitu gangguan mental, mengganggu kesehatan, merusak organ sistem saraf pusat, cenderung menjadi pelaku kejahatan, menyebabkan kematian, menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Adapun gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba adalah gagal ginjal, pelemakan hati, pengkerutan hati, kanker hati, radang paru-paru, radang selaput paru, tuberkulosis paru, hepatitis B dan C, HIV/AIDS, cacat janin, dan hipotensi. Adapun dampak psikologis atau kejiwaan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah emosi tidak terkendali, curiga berlebihan sampai pada tingkat waham atau tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan, selalu berbohong, tidak merasa aman, tidak pernah mampu mengambil keputusan yang wajar, depresi, hilang ingatan atau gila, dan ketakutan yang luar biasa. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah mengganggu ketertiban umum, selalu menghindari kontak dengan orang lain atau antisosial, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif, melakukan hubungan seksual bebas, tidak peduli dengan norma atau nilai yang ada, dan melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis, ataupun seksual. Di tengah pandemi ini, pengguna narkoba semakin meningkat. Mengapa demikian? Karena narkoba menjadi pelarian saat merasa cemas, depresi, dan stres di tengah wabah virus corona ini.
Maka, bagaimana cara melawan narkoba saat pandemi? Berikut merupakan cara melawan narkoba saat pandemi. Yang pertama, fokus pada hal yang positif dengan belajar online, olahraga di rumah saja, dan hal-hal produktif lainnya. Yang kedua, berani menolak hal buruk. Jangan ragu untuk menolak ajakan untuk mencoba hal yang berbau narkoba. Yang ketiga, pererat komunikasi keluarga. Manfaatkan media yang ada untuk bisa saling berkabar walaupun berjarak. Yang keempat, sadar akan dampak narkoba itu sendiri. Setiap penyalahgunaan narkoba hanya akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kelima, tanamkan nilai agama. Jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta jalan keluar dari segala kesulitan. Penggunaan narkoba bukan jalan keluar dari masalah. Itu justru membuatmu terpuruk dan kehilangan segalanya.